Perkenalkan, kami dari kelompok A2 dengan nama anggota Muhammad Indras Tata, Hana Aulia, Safa Frilatama, Muhammad Dani Ihwanul, Muhammad Ariko Alhafid, Cakra Rizky Fortuna, Rafli Darulifan, Revanza Akmal, Radifa Artamivia, Muhammad Nial Alanus, Ageng Rohmat, Muhammad Rizky Mubarok. Pada gambar ini dapat kita lihat bagaimana bentuk relay, simbol relay, dan lambang dari relay. Gambar di atas dapat kita lihat yang ditandai yaitu indikator power, relay switch, active flow control sinyal input, dan bentuk dari normally open dan normally close. Nah, pada bagian ini kita akan menjelaskan apa sih itu relay. Relay adalah komponen elektronika yang berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut sebagai komponen elektromekanikal atau elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu koil atau elektromagnet dan kontak saklar atau mekanikal. Komponen relay menggunakan prinsip elektromagnetik sebagai penggerak kontak saklar, sehingga dengan menggunakan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan arus listrik yang memiliki tegangan lebih tinggi. Di sini apa sih fungsi relay? Fungsi relay yaitu sebagai saklar elektrik, mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan bantuan sinyal tegangan rendah, menjalankan fungsi logika atau logic function, memberikan fungsi penundaan waktu alias time delay function, melindungi motor atau komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau konsleting. Sama seperti komponen elektro lainnya, relay juga memiliki prinsip kerja. Sebuah relay memiliki 4 buah bagian penting, yakni elektromagnetik atau coil, armature, switch, kontak point atau saklar, dan spring. Di sini dapat kita lihat konstruksi dari relaynya. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sebuah besi atau iron core yang dililit oleh kumparan koil berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan koil dialiri arus listrik, maka akan muncul gaya elektromagnetik yang dapat menarik ke armature sehingga dapat berpindah dari posisi sebelumnya tertutup atau normally close menjadi posisi baru, yakni terbuka, normally open. Dalam posisi normally open, saklar dapat mengantarkan arus listrik. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armature akan kembali ke posisi awal atau normally close. Sedangkan coil yang digunakan oleh relay untuk menarik kontak point ke posisi close hanya membutuhkan arus listrik yang relatif cukup kecil. Berikut adalah pengertian dari NC dan NO. NC atau normally close adalah kondisi awal relay sebelum diaktifkan, selalu berada di posisi close atau tertutup. NO atau normally open adalah kondisi awal relay sebelum diaktifkan, selalu berada di posisi open atau terbuka. Untuk selanjutnya yaitu bagian relay. Untuk yang pertama ada coil elektromagnetik. Coil elektromagnetik ini merupakan lilitan yang terbentuk dari kawat tembaga dengan lapisan email yang fungsinya sebagai membentuk medan magnet ketika mendapatkan tegangan listrik yang sesuai dengan tegangan kerja relay. Yang kedua ada inti besi. Inti besi ini merupakan bagian yang berperan menjadi bahan yang bersifat magnet ketika terinduksi dari coil elektromagnetik, dan dengan sifat magnetnya berperan menarik bagian armatur sehingga bisa merubah posisi switch kontak point. Yang ketiga ada armature yang berfungsi sebagai kuas kontak yang bergerak merubah posisi kontak tergantung dari sifat magnet dari komponen inti besi yang mempengaruhinya. Yang keempat ada switch kontak point yang mana berfungsi sebagai kontak output relay. Di sini terdapat dua kondisi, yaitu NO normally open dan NC atau normally close. Yang kelima ada spring, yakni berfungsi mengembalikan posisi switch kontak point relay saat lilitan coil A1 dan A2 tidak bertegangan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis relay. Yang pertama ada relay SPST atau single pole single throw. Tipe relay yang satu ini merupakan mempunyai 4 buah kaki terminal serta 2 kaki terminal yang digunakan sebagai switch.
Kemudian dua terminal yang lainnya difungsikan untuk kumparan elektromagnet. Dua terminal yang digunakan sebagai switch atau kontak point tersebut terdiri dari satu sebagai throw dan satu sebagai pole. Yang kedua ada relay SPDT atau single pole double throw. Relay SPDT ini mempunyai 5 buah kaki terminal, di mana 3 dari 5 kaki terminal tersebut berguna sebagai switch, serta 2 kaki lainnya berfungsi sebagai kumparan elektromagnet. Pada 3 terminal yang berguna sebagai switch, 2 terminal diantaranya sebagai throw dan 1 terminal lainnya sebagai pole. Yang ketiga ada relay DPST atau double pole single throw. Untuk relay tipe DPST terdapat 6 buah kaki terminal yang dimiliki. 4 dari 6 terminal berfungsi sebagai switch, di mana di antara 4 terminal tersebut terdiri atas 2 pasang terminal sakral serta 2 terminal sisanya berperan sebagai kumparan elektromagnet atau coil. Yang keempat ada relay DPDT atau double pole double throw. Tipe relay DPDT mempunyai 8 buah kaki terminal. 6 dari 8 terminal diantaranya berfungsi sebagai switch, di mana dari 6 terminal tersebut terdiri atas 2 pasang relay SPDT yang dikendalikan satu kumparan elektromagnet, sementara 2 terminal lainnya digunakan sebagai coil. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian relay. Yang pertama digunakan untuk pengatur gerak robot. Yang kedua bisa digunakan sebagai instalasi lampu mobil. Yang ketiga sebagai komponen penghubung klakson motor. Yang keempat sebagai komponen pengendali. Yang kelima kontrol cerdas lampu lalu lintas. Yang keenam kendaraan darat tak berawak. Baik, selanjutnya ada video untuk tugas topik sebelum. Di sini saya akan membantu menjelaskan dan mensimulasikan relay, aplikasi relay dengan motor DC. Di sini ada sebuah rangkaian. Di rangkaian tersebut terdapat baterai sebagai sumber listrik, sumber daya yang memiliki nilai 12 volt. Kemudian ada baterai tipe normally open. Kemudian ada relay DPDT normally open juga, dan motor DC 12 volt. Di sini relay DPDT sesuai dengan namanya mempunyai dual pole dan 2 throw. Kemudian relay tersebut ini akan difungsikan untuk mengatur arah putaran motor DC secara otomatis, karena sesuai dengan fungsi dari relay itu sendiri, yaitu dapat digunakan sebagai saklar otomatis ketika sebuah relay tersebut diberikan masukan sebuah arus. Untuk lebih memahami cara kerja dari rangkaian ini, kita simulasikan saja langsung. Ya, sebelum kita pencet ini tombolnya, kita tekan, maka relay akan dalam keadaan aslinya, yaitu bernilai normally open, dan mengakibatkan motor DC berputar terbalik ke kiri atau tidak searah dengan jarum jam. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai dari kecepatan motor tersebut, yaitu bernilai negatif. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena input positif dari motor DC tidak mendapatkan input negatif dari baterai, dan input negatif dari motor DC mendapatkan input positif dari baterai, yang berarti input positif dan negatif dari motor DC tersebut terbalik, dan hal tersebut sesuai dengan fungsi motor DC menyebabkan arah putar dari motor tersebut terbalik. Kemudian ketika kita tekan ini tombolnya, maka relay akan berubah yang semula normally open menjadi normally close. Hal tersebut karena prinsip kerja dari relay,
ketika relay mendapatkan arus, ada arus yang masuk kepada relay, maka pada relay akan menghasilkan sebuah medan elektromagnetik di kumparannya yang menyebabkan dapat menarik pul yang ada di dalam relay, sehingga dapat berubah yang semula normally open menjadi normally close, dan kemudian menjadi arah putar dari motor DC tersebut berupa arah yang semula ke kiri menjadi ke kanan, yang ditunjukkan dengan nilai positif dari kecepatan itu. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena inputan dari motor DC sudah benar, yaitu positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif. Ini positif dan ini negatif. Ya, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, setelah melihat video tadi, berikut adalah kelebihan dan kekurangan relay. Untuk kelebihannya, relay dapat digunakan untuk mengontrol arus listrik AC. Yang kedua, mudah beradaptasi pada tegangan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki ketahanan yang relatif tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu menghabiskan dan menyita banyak tempat. Yang kedua, kecepatan kontak yang dimiliki terbatas dari 3 milisekund hingga 17 milisekund. Yang ketiga, kontak relay terbatas, seperti contohnya relay mudah terkontaminasi debu, keausan dari oksidasi atau bunga api, dan sebagainya.